Sindiran hippie. Episode ini berada dalam episode The Banana. Sebenarnya di sini Gumball sama Darwin lagi punya masalah sama Banana Joe dan Mr. Smile sebagai konselor sekolah bantuin mereka buat nyelesain masalahnya. Tapi sebelum aku jelasin jokesnya, kalian harus tahu dulu apa itu hippie. Hippie adalah gerakan kontra budaya Amerika yang muncul di Amerika Serikat pada pertengahan tahun 1960-an dan menyebar secara global hingga awal tahun 1970-an. Episode ini dikaitkan dengan budaya halusinogen hippie dan penggunaan obat-obatan terlarang yang ternyata diselipkan melalui perilaku Mr. Small. Nah, ada adegan di mana Mr. Small menawarkan ramuan herbal kepada Gumball dan Darwin untuk membantu mereka mengatasi masalah. Dalam konteks komedi dewasa, ramuan ini sering dianggap sebagai eufemisme untuk zat tertentu yang membuat orang berhalusinasi. Just let us go, okay? You seem a little stressed up, guys. You want to try my herbal infusion? It's very good for the nerve. Mr. Small? Karakter Mr. Small yang digambarkan sebagai kepulan asap juga mengisyaratkan bahwa Mr. Small digambarkan sebagai stereotip hippie. Keluarga Robinson. Jokes yang satu ini berada di episode Poltergeist. Episode ini berpusat pada cerita Mr. Robinson yang kehilangan sifat pemarahnya dan hubungan dengan istrinya menjadi tidak harmonis lagi. Di sini Gumball dan Darwin mencoba membantu Mr. Robinson berbaikan dengan Margaret, tetapi anehnya dengan cara bertengkar. Nah, kalian tahu gak sih kalau konteks bertengkar di sini bukan pertengkaran fisik atau argumen antara pasangan suami istri, melainkan merujuk pada aktivitas seksual. Hey, you, Mr. Robinson's wife. Come and have an argument with him. I mean, me. We're gonna have a fight and you're gonna like it. Ha! How do you like my arguing, huh? See how angry I am? Jika dilihat dari perspektif anak-anak, mereka akan merasa heran atau bingung mengapa seseorang ingin bertengkar dengan pasangannya. Sedangkan para penonton dewasa akan menangkap sindiran ketika Gumball berkata bertengkar, apalagi dengan tambahan kalimat "you're gonna like it". Ada hal yang menarik juga dari Mr. Robinson dan Nyonya Margaret. Di rumah tangga mereka, kemarahan justru menjadi perekat pernikahan mereka. Berkat bantuan Gumball dan Darwin, hasrat di antara mereka selalu muncul kembali. History Browser. Episode ini berjudul The Roots. Kali ini keluarga Watterson yang jadi pusat ceritanya. Episode ini menceritakan keluarga Watterson yang khawatir kalau mereka membuat Darwin tidak nyaman di keluarga mereka. Karena Darwin sendiri adalah seorang ikan mas di antara kucing dan kelinci. Saat Nicole mencoba memeriksa riwayat penelusuran Darwin, seluruh anggota keluarga lainnya panik dan mulai menghancurkan perangkat teknologi mereka. Anak-anak yang menonton adegan ini mungkin gak paham kenapa Richard, Gumball, bahkan Anais yang masih kecil begitu takut jika history browser mereka ketahuan. Here, better fish environment. I knew it. What are you looking at? Darwin's browser history. The what? Sorry, we had no idea you were techie enough to check out internet browser histories. Please, go on. Lagi-lagi, ini adalah jokes dewasa tentang betapa mengerikan dan buruknya isi riwayat pencarian seseorang jika dilihat oleh orang lain, terutama orang tua mereka. Sensor. Berbeda dengan jokes di atas yang kebanyakan adalah jokes dewasa, episode ini membahas tentang sensor dan bagaimana kartun ini mengolok-olok aturan penyiaran. Dalam episode ini, Darwin memasang filter anak-anak yang ternyata sangat ekstrim karena tidak hanya menyensor televisi tetapi juga dunia nyata, bahkan menyensor kata-kata kasar yang sudah disetujui ibu sekalipun. Come on, guys. Hold on to me. Warning, these stunts are performed by cartoon characters. Do not under any circumstances attempt to imitate or recreate the majority of things that happen in cartoons. Obviously. Banyak adegan yang di-cut atau diedit karena bertujuan menyensor kekerasan. Contohnya adalah Leave this to me. Did anyone see what happened? I'm pretty sure I didn't hit this guy. intinya konsep sensor ini kemungkinan besar tidak akan dipahami anak-anak. Episode ini hanya ditunjukkan sebagai sindiran dari penulis kartun The Amazing World of Gumball untuk pihak FCC yang sering memberikan banyak aturan ketat kepada mereka. Perselingkuhan. Balik lagi ke jokes dewasanya, episode ini berjudul The Wicked dan berfokus kepada penceritaan kenapa Nyonya Margaret bertingkah sangat kejam kepada yang lainnya. Ketika Gumball, Darwin, dan Nyonya Margaret sedang berada di rumah sakit, secara tiba-tiba Nyonya Margaret menukar bayi keluarga Pepperoni dengan bayi keluarga Cube. Ketika bayi tersebut diperlihatkan kepada orang tuanya, terjadi perkelahian antara Mr. Pepperoni dan Mr. Pentagon. Did you just swap their name tags? How can you enjoy this? You're messing with
with people's lives. Anak-anak mungkin hanya melihat Mr. Pentagon dan Mr. Pepperoni sebagai ayah yang sedang marah karena bayi mereka tertukar. Sedangkan penonton dewasa akan menyadari bahwa kemarahan mereka disebabkan oleh kecurigaan adanya perselingkuhan karena bentuk bayi yang tidak mirip dengan ayahnya. Sang ayah mengira istrinya telah mengkhianatinya dengan pria lain. Ketangkep basah. Menurutku ini salah satu jokes dewasa yang lumayan lucu di kartun ini. Jadi jokes ini berada di episode The Shell yang menceritakan Penny keluar dari cangkangnya dan menjadi monster. Saat Gumball sedang mengejar Penny, dia agak sengaja masuk ke rumah keluarga Banana. Awalnya dia melihat ibu Banana Joe melukis lukisan yang lumayan aneh. Gumball lalu pergi ke ruangan lainnya dan melihat ayah Banana Joe yang sedang mandi. Hal ini membuat suasana canggung di antara mereka. Lalu ketika Gumball masuk ke kamar Banana Joe, dia melihat Banana Joe sedang menonton video jeruk yang dikupas. Nah, sama seperti SpongeBob yang menganalogikan menonton anemon laut sebagai konten dewasa, di dunia Gumball, terutama keluarga Banana, melihat buah dikupas adalah analogi sebagai menonton konten dewasa bagi buah. Stalker. Kalau jokes yang lain itu lucu dan absurd, jokes kali ini lumayan disturbing buat ditaruh di kartun anak-anak. Episode ini berjudul The Fan. Sesuai judulnya, di sini Darwin dan Gumball memiliki fans bernama Sarah Gelato yang digambarkan sebagai es krim. Sarah bertingkah seperti seorang stalker yang merekam dan memfoto semua aktivitasnya yang berkaitan dengan Gumball dan Darwin. Seperti saat Gumball sedang berganti baju, sedang tidur, dan yang paling disturbing adalah ketika Sarah membuat bentuk hati dari krimnya yang dianalogikan sebagai darahnya. Yang membuat episode ini makin disturbing adalah kegiatan menguntit yang dilakukan Sarah ini diiringi dengan lagu yang ceria, namun liriknya menceritakan tentang obsesinya ingin menikahi salah satu dari mereka. For a very long time, I've watched you from afar, hunched in your closet or strapped beneath your car. I treasured all the stories the three of us shared. Wherever you are, I'll always be there. When you were alone, I was there too. Pekerja konstruksi. Jujur aku gak ngerti soal penjelasan jokes ini pas baca artikelnya. Jadi kalau kalian punya penjelasan yang lebih mudah dipahami buat jokes ini, komen di bawah ya. Jokes ini berasal dari episode The Misunderstanding. Cerita dimulai saat para pekerja konstruksi mengomentari ukuran kepala Gumball saat ia sedang dalam perjalanan ke mall. Meskipun para pekerja merasa mereka sedang memberikan pujian, Gumball justru merasa terhina. Hey kid! Hey! What? Your head is massive! Good job, guys. That's pretty good. Hey, you know what? No, I'm in a serious hurry, but someone needs to take a stand here. So in the name of all your victims... Upaya Gumball mengedukasi mereka justru berujung pada situasi di mana tindakan para pekerja tersebut terlihat seksis, tidak sopan secara politik, atau salah secara moral, meski mereka tidak sengaja melakukannya. Hey, sweetie. Hey, Cupcake. Hey, Cupcake.